ke MK, padahal itu jebakan Batman nih kalau di sana. Nah, kondisi penyelenggaraan pemilu saya katakan hari ini sebenarnya terjadi malpraktek yang luar biasa. Terus kemudian yang kedua, akhirnya pemilunya gagal sebetulnya di dalam konteks kita bahas tentang free and fair, bebas dan jujur, ya. Dan selalu dikatakan, kan kemarin ada yang mengatakan etika dasmu misalnya, ya. Nah, ini kan apa sih manfaatnya kalau kita menyelenggarakan pemilu yang dengan integrity? Why election integrity matters? Kayak gitu kan. Karena hasil dari pemilu itu yang dibutuhkan adalah legitimasi pembentukan pemerintahan baru. Kalau kemudian legitimasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti pemerintah baru ini akan terus-menerus menumpuk yang akhirnya terjadi distrust, disorder, disobedient yang akhirnya menjadi political chaos. Harga political chaos itu lebih mahal dibandingkan kalau kemudian seluruh politisi itu menjadi jujur. Nah, kalau kita lihat dari mana saja, kalau kita lihat yang sudah banyak kita bahas dari mulai yang abuse power, bagaimana cawe-cawe presiden dari mulai sebetulnya tidak cuma dari MK. Sebetulnya ini proses dari 2014, 2019, kemudian pilkada, di 2020 anak mantu jadi. Tapi kenapa tidak diselenggarakan di pilkada 2022 dan 2023? Akhirnya di PLT kan kepala-kepala daerah. Pemindahan-pemindahan, pergeseran-pergeseran pejabat yang kira-kira tidak mau tunduk taat patuh. Kemudian ada juga kalau dulu kita selalu mengatakan election itu kan kompetisi excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi aparatus negara itu juga nggak boleh menjadi satgas pemenangan kayak gitu, tuh nggak boleh. Tapi yang terjadi sekarang dengan kementerian semua sampai tingkat desa, beberapa kementerian yang jelas itu terlibat di dalam konteks itu. Bahkan di 2019 saya katakan kepala desa itu banyak sekali yang disandra, mau 2 periode atau masuk penjara dengan adanya Kementerian Desa yang dana desa 1 miliar. Bayangkan dari 83 ribuan kepala desa, lurah itu siapa yang bisa membuat laporan benar kepada BPK dengan dana 1 miliar itu. Nah, ini juga rentetannya sudah panjang kayak gitu. Kemudian masuk ke penyelundupan hukum. MK itu tadi ya diselundupkan, kan mestinya kan MK tidak punya kewenangan menambahkan atau sudah, lah itu kalimat itu kan nggak boleh ya di dalam konteks itu. Ya, open legal policy apapun lah mestinya tidak demikian. Nah, ketua MK-nya waktu itu mengatakan, oh kita tidak conflict of interest. Halo, sebetulnya saya nggak tahu ini bagian dari desain atau tidak. Ketua MK sejak dia ijab kabul dengan adiknya presiden, sejak itu pula dia harus keluar. Kenapa? Karena 100% pekerjaan MK itu berhubungan dengan pembuatan dengan ipar. Ya, maksudnya menikah dengan adiknya presiden. Jadi yang ketua MK-nya itu harusnya mundur kayak gitu. 100% pekerjaan MK itu berhubungan dengan presiden. Karena seluruh undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama dengan DPR. Jadi nggak ada itu yang namanya saya tidak conflict of interest. Cuma paham nggak dengan apa itu conflict of interest? Kayaknya ya mungkin itu kita kekeluargaan gitu, mahkamah keluarga jadinya kayak gitu kan. Dengan PLT kemudian sistemik di KPU-nya sendiri. Jadi saya katakan fabricated election. Ya, jadi fabrikasi, sepertinya pemilunya demokratis, bebas kok milih, tapi sebetulnya sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat di videonya siapa? Dirty Vote itu kan ada pidana, ada administrasi, ada pelanggaran etik. Jadi semuanya ada itu, fabricated election. Atau biasanya juga Huntington bicara tentang the liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Salah satunya di model IT itu. Jadi DPT penyelenggara dari rekrutmen sampai kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, aparatus negara masif tentu saja di dalam penyelenggaraan. Di sini yang menarik karena saya dulu menjadi ketua divisi IT KPU yang dulu juga dibantu oleh Bapak Jenderal kita ini, zamannya saya menjadi anggota KPU itu geng IT KPU-nya geng IT KPU, anak-anak muda semua itu. Jadi kita punya 54.900 aktivis mahasiswa. Jadi dari BEM,
HMI, IMM, PM, KRI, Himba Budi, pokoknya semuanya diajak, guru SMK, siswa SMK, BEM, yang kita kirim ke 4.276 kecamatan, 440 kabupaten kota, 32 provinsi, data center, dan disaster recovery center. Kita bangun waktu itu, ya, dengan harga 395 miliar. Yang saya baca hari ini, tadi itu sempat baca kayak gitu, katanya ITB itu cuma dapat 3,5 miliar. Bikin apa itu? Berarti dia cuma disuruh bikin softwarenya saja, tidak kemudian kalau tadi dikatakan bagaimana arsitektur jaringannya, bagaimana engine core sistemnya, katanya ada di Alibaba di luar, bagaimana kejanggalan source code, sirkapnya, fitur editing hilang. Jadi kalau salah, kita dulu punya yang namanya bagian yang kita sebut handling error. Jadi itu semua harus dengan berita acara di kecamatan. Kita taruh di kecamatan dulu mahasiswanya. Nah, kita tarik kabel data baru waktu itu. Yang kecamatan dulu nggak ada. Ya kayak gitu ya. Telkom itu menarik kabel data baru. Nggak cukup dengan Telkom kita pakai telepon satelit. Semuanya itu sudah diletakkan fondasinya. Loh sekarang itu nyontek aja kenapa sih? Nggak mau. Nyontek ini belajar dari, padahal ketua KPU-nya dulu juga anggota KPU 2004. Mestinya dia juga tahu bagaimana sebetulnya transparansi dan akuntabilitas. Nah di sini penting kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dikalahkan dengan quick count. Kemarin saya juga Ibu Kusnul, ini berarti nggak percaya dengan tes darah kayak gitu kan? Dihubungkannya dengan quick count yang sampelnya 1.000, 1.200, 2.000, 4.000 berapa itu? Dari 823.000 sekian ribuan sekian yang kayak gitu TPS. Nah persoalannya yang dites itu nggak cuma satu orang, tapi 204 juta pemilih. Nah kayak gitu kan yang dites darahnya itu bukan ngetes darah cuma satu orang kayak gitu kan dalam konteks itu. Tapi bagi saya dalam situasi budaya politik di Indonesia seperti ini nggak bisa. Anda bisa bayangkan jam 4 saya menang berdasarkan quick count. Loh, itu penghinaan luar biasa kepada penyelenggara pemilu KPU yang dia dibentuk berdasarkan konstitusi. Dan itu discourage terhadap mungkin berapa sekarang jumlah, kalau zaman saya dulu 5,5 juta pekerja pemilu. Sekarang mungkin lebih banyak, dulu cuma 565 ribuan TPS, sekarang 823 ribuan TPS. Jadi ini kayak di hijack kayak gitu kan. Nah persoalannya lembaga bukan, nanti saya sebagai dosen kenapa nggak percaya dengan ilmiah? Well, statistik itu ini bukan privilege demokrasi persoalannya, ini penggiringan opini. Nah sekarang persoalannya coba kita tanya teman-teman ini, satu, yang bayar siapa? Yang kedua, berpikir nggak sih negara kita itu akan diberikan kepada siapa? Kepada yang order itu? Berpikir nggak bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini sehingga Anda mau menerima proyek untuk memenangkan, untuk menggiring opini sehingga mereka suaranya banyak kayak gitu kan. Jadi hari H itu sudah rentetan. Jadi ada yang masyarakat dapat bansos 500 triliunan ya, bansos nanti Pak Antoni yang bicara tentang ekonominya itu seperti apa. Nah terakhir sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, kita selalu dihadapkan dari mulai, ya kalau KPU kan dari mulai rekrutmen, DPT, kampanye, hari H, sampai sengketa. Ada juga pandangan, oh bawa aja, kalau salah kan presiden juga. Kalau salah bawa ke Bawaslu, bawa ini. Saya dari dulu, Panwaslu aja nggak perlu, apalagi Bawaslu. Bawaslu bubarkan aja, itu lembaga nggak penting itu. Kenapa? Karena tidak mendapat. Sekarang pertanyaannya, Bawaslu siapa yang ngawasi? Jadi kan KPU diawasi Bawaslu, Bawaslu KPU diawasi DKPP, nanti DKPP diawasi siapa? Kok bulet? Dari dulu saya selalu mengatakan berikan dana-dana itu kepada civil society, kepada kampus-kampus untuk mengontrol bagaimana penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Supaya LSM-LSM juga tidak menerima dana dari asing, supaya agenda yang namanya suksesi pemerintahan kita tidak kemudian ditentukan oleh asing-asing yang seperti itu. Bawaslu juga mengakui kan, KPU mengakui 2.325 TPS yang salah. Itu yang karena rakyat teriak.
Yang nggak tahu, yang nggak ketahuan,